Kali ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi tentang hubungan non-linear. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertingginya dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat dengan C tidak sama dengan 0. Gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan potongan, kerucut, lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola. Mengingat pangkat 2 dalam suatu persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baiknya variabel X maupun variabel Y. Bahkan pada suku XY jika ada, maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah AX kuadrat tambah BXY tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Setidak-tidaknya salah satu A atau B tidak sama dengan 0. Dari bentuk yang lebih umum ini dapat diidentifikasikan gambar atau kurva dari persamaan yakni sebagai berikut. Jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Jika P kuadrat kurang 4AB kurang dari 0, kurvanya sebuah elips. Jika P kuadrat kurang 4AB lebih dari 0, kurvanya sebuah hiperbola. Jika P kuadrat kurang 4AB sama dengan 0, kurvanya sebuah parabola. P sama dengan 0 dengan kata lain dalam persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku yang mengandung XY. Bentuk yang lebih umum tadi berlaku ruang menjadi AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Berdasarkan bentuk dengan kasus ini, identifikasinya menjadi sebagai berikut. Jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, kurvanya sebuah elips. Jika A dan B berlawanan tanda, kurvanya sebuah hiperbola. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 tetapi tidak keduanya, kurvanya sebuah parabola. Lingkaran secara geometri ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Jarak titik-titik tersebut terhadap pusat disebut jari-jari lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran ialah pusat dan jari-jari lingkaran dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diperoleh bentuk baku rumus lingkaran, yaitu di mana I dan J masing-masing adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal Y dan sumbu horizontal X, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetris yang saling tegak lurus. Yang panjang disebut sumbu mayor, sedangkan yang pendek disebut sumbu minor. Fokus elips ialah sebarang titik yang terletak pada sumbu elips. Titik potong antara sumbu-sumbu sebuah elips merupakan pusat elips yang bersangkutan. Pusat dan jari-jari elips dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diperoleh bentuk baku rumus elips, yaitu di mana I dan J mencerminkan koordinat pusat elips serta R dan R2 adalah jari-jarinya. Dalam hal R1 lebih besar dari R2, sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu horizontal sistem koordinat. R1 merupakan jari-jari panjang dan R2 merupakan jari-jari pendek. Dalam hal itu, sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu vertikal sistem koordinat. R1 merupakan jari-jari pendek dan R2 merupakan jari-jari panjang. Patut dicatat bahwa jari-jari panjang sama dengan setengah sumbu mayor, sedangkan jari-jari pendek sama dengan setengah sumbu minor. Hiperbola ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah hiperbola mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot. Perpotongan antara sumbu-sumbu simetri atau antara asimptot dengan asimptot ini merupakan pusat hiperbola. Sumbu
Sumbu simetri yang memotong hiperbola disebut sumbu lintang atau transverse axis. Sumbu lintang ini dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu min X atau sejajar dengan sumbu min Y, tergantung pada bentuk hiperbolanya. Bentuk umum persamaan hiperbola adalah sebagai berikut. Pusat hiperbola dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya diperoleh bentuk baku rumus hiperbola, yaitu parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal Y atau berupa garis yang sejajar dengan sumbu horizontal X. Titik ekstrim parabola tak lain adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Letak titik ekstrim parabola mengandung 4 kemungkinan, tergantung pada bentuk parabolanya. Apabila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu vertikal, letak titik ekstrimnya akan di atas jika parabolanya terbuka ke bawah, atau di bawah jika parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan bila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu horizontal, titik ekstrimnya akan terletak di kiri jika parabolanya terbuka ke kanan, atau di kanan jika parabolanya terbuka ke kiri. Perhatikan gambar parabola berikut. Secara umum, persamaan sebuah parabola dapat dituliskan sebagai Cor plus B plus X plus DY plus E sama dengan 0, di mana salah satu A atau B tetapi tidak keduanya karena dengan 0. Mengingat terdapat parabola dengan sumbu simetri sejajar sumbu vertikal dan parabola dengan sumbu simetri sejajar sumbu horizontal, maka terdapat dua macam bentuk umum yang lebih definitif untuk persamaan suatu parabola. Dengan demikian, bentuk umum persamaan parabola adalah sebagai berikut. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertingginya dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat tambah DX kuadrat dan D kurang lebih dari 0. Setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau dari cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum dan minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai-nilai B, C, dan D. Di dalam persamaannya, dengan demikian terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva satu fungsi kubik. Kemungkinan-kemungkinan tersebut diperhatikan oleh gambar-gambar sebagai berikut. Gambar di atas memperlihatkan fungsi-fungsi kubik yang hanya mempunyai titik belok tanpa titik ekstrim, dan gambar kedua memperlihatkan fungsi-fungsi kubik yang mempunyai titik ekstrim. Penerapan ekonomi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan klips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti hanya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran.
merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Dalam buku ini, setiap perkataan biaya tetap dan biaya variabel maksudnya adalah biaya tetap total dan biaya variabel total. Begitu pula setiap perkataan biaya maksudnya adalah biaya total. Fungsi penerimaan merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Dan di bawah ini berupa contoh rumusnya. Mengingat R sama dengan Q kali P atau P sama dengan R per Q. Sedangkan AR, R dikali I dikali Q. Berarti penerimaan rata-rata atau AR tak lain adalah harga barang per unit atau P. Secara grafik, kurva AR adalah kurva permintaan dalam bentuk P sama dengan G dikali Q. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total R sama dengan C, ada di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4. Mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran total R kurang dari C, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran total R lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas, yaitu kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu, justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Seperti gambar diagram di samping. Bentuk fungsi produk total yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik-titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan yang digunakan dalam konsep produksi, juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F dalam kurung X. Kurva transformasi produk ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, elips, hiperbola, maupun potongan parabola. Dan ini adalah gambar kurva transformasi produk berupa potongan lingkaran. Gambar kedua, kurva transformasi produk berupa potongan elips. Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu. Pada umumnya berkisar 1,5 kecuali ditentukan lain nilai B sama dengan 1,5.
Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang 0 lebih besar dari N lebih besar dari A dan 0 lebih besar dari X lebih besar dari pendapatan maksimum dalam populasi. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat atau US dollar. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus di Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam satuan US dollar. Fungsi eksponensial ialah fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas. Bentuk fungsi eksponensial yang paling sederhana adalah kurvanya terletak di kuadran-kuadran atas pada sistem koordinat. Dalam hal 0 kurang dari N kurang dari 1, kurva dari Y sama dengan N pangkat X bergerak menurun dari kiri ke kanan. Serta asimptotik terhadap sumbu min X dan memotong sumbu min Y pada 0,1. Dalam hal N lebih dari 1, kurva dari Y sama dengan N pangkat X bergerak menaik dari kiri ke kanan. Juga asimptotik terhadap sumbu X dan memotong sumbu Y pada 0,1. Jika N sama dengan 1, kurvanya akan berupa garis lurus sejajar dengan sumbu min X. Untuk fungsi eksponensial yang lebih umum adalah kurvanya asimptotik terhadap garis Y sama dengan C. Mengingat bentuk ini mengandung bilangan E, maka pengetahuan tentang konsep logaritma, khususnya logaritma Napier yang berbasis E, sangat diperlukan untuk menyelesaikan persamaan eksponensial semacam ini. Kurva dari Y sama dengan NE pangkat KX plus C untuk nilai-nilai N, K, dan C tertentu. Fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Bentuk fungsi logaritmik yang paling sederhana ialah Y sama dengan N logaritma X. Kurvanya terletak di kuadran-kuadran kanan, kuadran 1 dan kuadran 4. Pada sistem koordinat dalam hal 0 kurang dari N kurang dari 1. Kurva dari Y sama dengan N log X bergerak menurun dari kiri ke kanan. Asimptotik terhadap sumbu dan memotong sumbu X pada 1 dan 0 dalam hal N lebih dari 1. Kurvanya bergerak menaik dari kiri ke kanan, juga asimptotik terhadap sumbu Y dan memotong sumbu X pada 1 dan 0. Besar kecilnya nilai N menentukan kelengkungan kurvanya. Karena Y sama dengan NX dan Y sama dengan N log X merupakan fungsi-fungsi yang berkebalikan, maka dengan saling menukarkan sumbu-sumbu koordinat, gambar dari salah satu fungsi tersebut merupakan gambar dari fungsi lainnya. Jika gambar 7/22 diputar 90 derajat ke arah putaran jarum jam, hasilnya akan mirip dengan kurva berikut ini di bawah ini. Rumus model bunga Manjebok ialah Fn sama dengan P kali 1 bagi I per M pangkat Mn, di mana F melambangkan jumlah pinjaman atau tabungan setelah N tahun, P melambangkan jumlah sekarang tahun ke-0, I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N adalah jumlah tahun. Rumus model pertumbuhan penduduk. Yang pertama, PT sama dengan PTR pangkat T min 1, atau R sama dengan
1 plus R, yang dimana N melambangkan variabel yang sedang diamati, R ialah persentase pertumbuhannya per satuan waktu tertentu, sedangkan T adalah indeks waktu. Kurva Gompert. Rumus model bentuk pola kurva Gompert, N sama dengan CA pangkat R, di mana N melambangkan jumlah variabel tertentu yang sedang diamati. R melambangkan tingkat pertumbuhan rata-rata. A melambangkan proporsi pertumbuhan awal. C melambangkan batas jenuh pertumbuhan N. Sedangkan T adalah indeks waktu. Bentuk dasar persamaan kurva belajar adalah model efisiensi Wright. Berdasarkan penelitian terhadap sejumlah kasus produksi TP Wright, menemukan bahwa setiap kali produksi dilipat gandakan dinaikkan dengan 100%. Waktu produksi rata-rata kumulatif berkurang dari 1 negatif R persen, di mana R adalah tingkat efisiensi waktu produksi. Dengan demikian, 1 negatif R tak lain menunjukkan persentase waktu rata-rata yang berhasil dihemat dari perlipat gandaan produksi. Berikut adalah contoh rumusnya, di mana K menunjukkan tahap perlipat gandaan, Q mencerminkan jumlah produksi total, sedangkan angka 2 mencerminkan bahwa produksi ditingkatkan dengan 100%, dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari satu angkatan produksi ke angkatan produksi berikutnya.